Mencari dalang demo ricuh di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia. Kericuhan akibat demo di Jakarta dan berbagai daerah disebut-sebut ada yang mendalangi. Pemerintah Republik Indonesia menyinggung soal demo ricuh yang mengarah pada upaya makar dan terorisme. Tak dapat pungkiri adanya gejala tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum yang mengarah terhadap makar dan terorisme. Presiden memerintahkan TNI Polri untuk menindak tegas para pelaku yang melakukan penjarahan dan merusak fasilitas umum. Kapolri mengatakan pihaknya akan menindak tegas para pelaku demo rusuh yang terjadi di Jakarta dan daerah lain. Kita akan mengenal indikasi umum kehadiran perusuh dalam demo anarkis. Dirinci taktik provokasi. Ada kelompok kecil yang memulai kericuhan, misalnya melempar batu, petasan, atau merusak fasilitas umum. Mereka biasanya mencoba memicu reaksi aparat atau massa lain. 2. Peralatan khusus. Membawa benda berbahaya seperti bom molotov, kembang api, pentungan, atau senjata tajam. Mengenakan penutup wajah, masker, kain, helm full face. Bukan hanya untuk kesehatan, tapi untuk menyembunyikan identitas. 3. Pola pergerakan. Bergerombol di titik tertentu, kemudian menyusup atau menghasut massa yang awalnya tertib. Seringkali tidak mengikuti arahan koordinator aksi resmi. 4. Target kekerasan atau vandalisme. Merusak gedung pemerintah, kendaraan atau properti publik. Menyerang aparat atau bahkan peserta demo lain. 5. Tidak terafiliasi dengan aksi utama. Biasanya bukan bagian dari organisasi yang menyelenggarakan demo. Kehadiran mereka sering menumpang. Momentum untuk menciptakan kekacauan. Jadi intinya, perusuh berbeda dari peserta demo damai. Demo damai punya izin, orasi, dan tujuan jelas. Sedangkan perusuh justru bikin suasana rusuh dan merusak citra aksi. Seringkali perusuh disebut dengan istilah anarko. Apa itu anarko? Anarko biasanya merujuk pada anarkisme, yaitu paham politik yang menolak otoritas negara, hierarki, dan sistem kekuasaan yang dianggap menindas. Dalam konteks aksi massa, istilah anarko di Indonesia sering dipakai untuk menyebut kelompok atau individu berpaham anarkisme yang mengekspresikan sikapnya lewat aksi jalanan, kadang dengan cara keras. Penting dicatat, tidak semua anarkis identik dengan kekerasan. Ada yang menekankan solidaritas, anti-kapitalisme, dan kehidupan tanpa dominasi. Namun, di lapangan, istilah anarko lebih sering dilekatkan pada aksi-aksi yang anarkis atau destruktif. Ciri aksi demo anarkis, simbol dan identitas. Sering menggunakan simbol huruf A dalam lingkaran, anarko simbol. Warna dominan, hitam, melambangkan perlawanan, dan merah, melambangkan perjuangan kelas atau anti-kapitalisme. Masker, pakaian serba hitam, black bloc, dipakai untuk menyamarkan identitas dan menunjukkan kesatuan. Tujuan aksi, melawan otoritas negara, polisi, korporasi, menyuarakan anti-kapitalisme, anti-fasisme, atau solidaritas kelas pekerja. Kadang ingin menciptakan shock atau gangguan sosial sebagai bentuk penolakan sistem. Metode dalam aksi jalanan, konfrontatif, bentrokan dengan aparat, penyerangan simbol kekuasaan gedung pemerintah, bank, kendaraan dinas, vandalisme, grafiti slogan, perusakan fasilitas umum, pembakaran ban, provokasi massa, memicu kerusuhan dalam demo damai dengan cara melempar batu, petasan, atau merusak, pola pergerakan, bergerombol dalam kelompok kecil yang sulit dilacak identitasnya, mobilitas cepat, lari, berpindah lokasi, bubar tiba-tiba. Tidak selalu punya struktur kepemimpinan formal, lebih bersifat spontan atau jaringan longgar. Catatan penting. Demo anarkis berbeda dengan demo damai. Banyak demonstrasi resmi berlangsung tertib dan sesuai hukum. Tindakan anarkis, perusakan, kekerasan biasanya mengaburkan tujuan demo damai, sehingga publik sering hanya melihat kerusuhannya. Aparat keamanan di berbagai negara biasanya menaruh perhatian khusus pada kelompok anarko-sindikalis atau black bloc, karena potensinya mengganggu stabilitas. Tidak semua aksi massa identik dengan kerusuhan. Demo damai adalah hak rakyat untuk menyuarakan aspirasi sesuai dengan aturan perundang-undangan, sedangkan aksi anarkis justru merusak citra perjuangan itu sendiri. Masyarakat perlu cerdas membedakan, agar tidak mudah terprovokasi oleh kelompok yang mengatasnamakan rakyat, tetapi malah mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban bersama. Ingat, menyuarakan pendapat bisa dilakukan dengan tertib, tanpa harus mengorbankan kedamaian. Terima kasih, salam perjuangan merdeka.